Orang tua adalah sebuah ladang amal yang paling besar yang Allah kirimkan dari keduanya ini. Barang siapa yang bersusah payah menjaga dan merawatnya, serta membahagiakannya, maka surgalah tempat kembalinya. Jangan sampai kita sebagai anak menyia-nyiakan ladang amal tersebut. Kita akan mendapatkan kerugian yang amat besar jika kita mengabaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tiada kata dan kalimat yang paling indah selain dari ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya pada hari ini, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan keimanan yang masih tertancap kuat di dalam diri kita masing-masing. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ayah dan ibu merupakan kedua orang tua yang sangat berjasa dan berperan atas diri kita. Di tangan mereka dan dalam kasih sayangnya, dari sebelum lahir hingga sampai saat ini, kita selalu dirawat dengan penuh keikhlasan, diperhatikan, dilindungi, dan dibahagiakan. Tanpa mengharap balas budi dari kita, mereka dengan hati yang tulus dan ikhlas membesarkan kita, mendidik kita agar menjadi orang yang bermanfaat bagi negara, agama, dan bangsa. Doa yang selalu mereka panjatkan di setiap malamnya untuk kita, kerja keras yang tak pernah mengenal lelah agar dapat memberikan nafkah dan kebutuhannya hanya untuk kita. Tiada rasa keluh kesah, mereka lakukan itu semua hanya untuk melihat anak-anaknya bahagia. Jika berkaca pada perjuangan ayah dan ibu dalam membesarkan kita, sudah sepantasnya kita sebagai anak untuk berbuat baik dan berbakti kepada mereka, atau dalam Islam disebut sebagai birrul walidain. Mereka sudah seharusnya mendapatkan kebaikan dan penghormatan dari kita sebagai anaknya. Tugas seorang anak adalah berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, dan tak henti-hentinya kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala kebaikan yang diberikan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran agar kita selalu dan senantiasa untuk berbuat baik kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut ibadah kepadanya dan bersyukur kepadanya beriringan dengan pesan wasiat kepada orang-orang beriman untuk berbuat baik serta berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wahfid lahuma janah
haddulli minar rahmati wa qur rabbilhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah selain Dia, dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tuamu, bapak ibumu, dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah membesar dan mendidikkanku sewaktu kecil." Itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Isra. Perintah berbakti kepada kedua orang tua menduduki perintah kedua setelah kita beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Karena begitu besarnya jasa kedua orang tua kita dalam merawat, mendidik, melahirkan, dan membesarkan kita sampai kita saat ini. Adapun balasan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pahala yang besar karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam As-Sahihain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu amali ahabbu illallah thumma ayyu, qala birrul walidain." Yang artinya, Nabi Muhammad SAW ditanya, apakah amal yang paling utama itu? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua yaitu mendapat ganjaran surga. Hal ini dikatakan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Rohima anfu thumma, rohima anfu thumma, rohima anfu kila ya Rasulullah, qala man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilaihima." Yang artinya, benar-benar rugi, benar-benar rugi, dan benar-benar rugi. Lantas ditanyakan kepadanya, "Siapakah wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, orang yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya atau kedua orang tuanya yang mencapai usia tua, namun dia tidak masuk ke dalam surga dengan sebab berbakti kepada keduanya. Yang ketiga, mendapat pahala jihad fisabilillah. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Ja'a rajulu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuhu fil jihadi faqala ahayyu walidak, qala na'am, qala fafihima fajahid." Yang artinya, ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW meminta izin hendak ikut berjihad. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Jawab orang itu, "Masih." Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Pada keduanya berjihadlah dengan berbakti." Ini merupakan salah satu isyarat Nabi Muhammad SAW bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua butuh perjuangan dan pengorbanan sebagaimana jihad. Dan tentunya berbakti kepada orang tua akan mendatangkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis riwayat Tirmizi mengatakan, "An Abdillah ibni Amrin wa an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam
Qala ridho rabbi fi ridho walidi wa sakhatar rabbi fi sakhatil walid. Yang artinya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridho Allah terdapat pada ridho orang tua dan murka Allah terdapat pada murka orang tua. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, demikianlah 4 balasan bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Allah akan membalas setiap kebaikan yang kita berikan, yang kita lakukan dengan tulus dan ikhlas akan kembali dengan kebaikan pula. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah untuk selalu berbuat baik dan senantiasa berbakti kepada orang tua. Karena begitu tulusnya orang tua dan keikhlasannya dalam mendidik kita dan merawat kita, tidak ada jasa atau tidak ada kebaikan yang dapat membalas jasa-jasa orang tua tersebut. Demikian ceramah dari saya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keridhaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.